Bayangkan sebuah dunia di mana manusia tidak lagi mengejar kekayaan tanpa henti atau berburu popularitas seperti mengejar bayangan yang tak pernah bisa digenggam. Tidak ada lagi standar kesuksesan yang ditentukan oleh angka rekening atau jumlah pengikut media sosial. Tidak ada lagi tekanan untuk tampil sempurna di mata dunia. Apa yang akan tersisa? Dalam video ini, kita akan menyelami skenario alternatif. Bagaimana jadinya jika kita tidak terobsesi dengan kekayaan dan popularitas? Apa yang akan berubah dalam hidup kita, dalam masyarakat, bahkan dalam cara kita memandang diri sendiri? Bagaimana jika kita tidak terobsesi dengan kekayaan dan popularitas? 1. Mengapa kita terobsesi? Obsesi kita terhadap kekayaan dan popularitas bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia dibentuk perlahan oleh lingkungan, budaya, dan media sejak kita masih kecil. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang penuh harta dan sorotan. Di balik semua itu, sebenarnya tersimpan kebutuhan dasar manusia yang sangat mendalam, yaitu keinginan untuk merasa berharga, diakui, dan dicintai. Kita pun mulai mengira bahwa dengan memiliki lebih banyak dan dikenal lebih luas, semua perasaan tidak aman, cemas, atau rendah diri akan hilang. Namun kenyataannya, obsesi ini seringkali seperti mengejar bayangan. Semakin kita mendekat, semakin jauh rasa cukup itu terasa. Obsesi itu berubah menjadi jebakan yang membuat kita lelah secara mental, terputus dari keaslian diri, dan justru kehilangan kedamaian yang kita cari sejak awal. 2. Kekayaan dan popularitas dalam budaya modern. Dalam budaya modern, kekayaan dan popularitas bukan lagi sekadar hasil dari kerja keras atau pencapaian. Mereka telah menjadi simbol status yang diagung-agungkan dan dijadikan tolak ukur kesuksesan hidup. Media sosial mempercepat proses ini dengan memberi ruang bagi siapa saja untuk memamerkan gaya hidup mewah dan sorotan publik, menciptakan ilusi bahwa kebahagiaan identik dengan kemewahan dan jumlah pengikut. Budaya konsumtif pun berkembang, di mana seseorang dinilai bukan dari karakter atau kontribusinya, melainkan dari barang yang dimilikinya atau seberapa viral ia di dunia maya. Akibatnya, banyak orang berlomba menjadi terlihat berhasil alih-alih benar-benar menjalani hidup yang bermakna. 3. Dampak psikologis dari obsesi ini. Obsesi terhadap kekayaan dan popularitas membawa dampak psikologis yang tidak bisa dianggap remeh. Ketika seseorang terus-menerus membandingkan dirinya dengan standar kesuksesan eksternal, muncul rasa cemas, iri, dan tidak pernah puas. Media sosial memperparah keadaan ini dengan menampilkan versi terbaik dari hidup orang lain, sehingga kita merasa hidup kita kurang menarik, kurang hebat, dan kurang berarti. Rasa rendah diri pun tumbuh karena kita merasa tertinggal atau tidak cukup baik. Bahkan bagi mereka yang telah mencapai kekayaan dan ketenaran, tekanan untuk mempertahankan pencapaian tersebut bisa sangat membebani. Hidup yang seharusnya menjadi perjalanan penuh makna berubah menjadi perlombaan tanpa garis akhir. 4. Apa yang terjadi jika kita melepaskannya? Jika kita melepaskan obsesi terhadap kekayaan dan popularitas, sesuatu yang mengejutkan bisa terjadi. Kita mulai merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih jujur terhadap diri sendiri. Tanpa tekanan untuk tampil sempurna atau menjadi pusat perhatian, kita bisa menjalani hidup dengan ritme yang lebih alami, bukan dalam bayang-bayang ekspektasi sosial. Kita mulai melihat kebahagiaan dalam hal-hal sederhana seperti waktu bersama orang terdekat, pekerjaan yang bermakna,
atau sekadar menikmati keheningan tanpa merasa tertinggal. Melepaskan obsesi ini bukan berarti menolak kesuksesan, tapi mengubah cara kita mendefinisikan sukses. Bukan lagi soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa dalam kita bisa hidup, seberapa tulus kita terhubung dengan orang lain, dan seberapa damai kita dengan diri sendiri. Tanpa tekanan untuk terus menjadi lebih kaya atau lebih terkenal, kita bisa membuat keputusan berdasarkan nilai pribadi, bukan pencitraan. 5. Membangun nilai diri dari dalam, bukan dari luar. Membangun nilai diri dari dalam berarti menyadari bahwa harga diri kita tidak bergantung pada seberapa banyak harta yang kita miliki atau seberapa banyak orang mengenal kita, tetapi pada pemahaman akan siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berhenti mengandalkan validasi eksternal seperti pujian, sorotan, atau pencapaian materi, kita mulai menggali kedalaman diri seperti mengenal nilai, prinsip, dan kekuatan yang tak terlihat oleh dunia luar. Nilai diri yang dibangun dari dalam tumbuh dari kejujuran terhadap perasaan kita, dari keteguhan pada hal yang kita yakini, serta dari keberanian untuk menjadi diri sendiri meskipun tidak semua orang menyukai kita. Ketika kita hidup dari pusat batin yang kuat dan stabil, kita tak lagi mudah goyah oleh penolakan atau pujian, karena kita tahu bahwa nilai diri kita bukan sesuatu yang diberikan oleh dunia, tapi sesuatu yang kita temukan dan bangun dari dalam. 6. Contoh tokoh atau filosofi yang menolak obsesi ini. Banyak tokoh dan filosofi sepanjang sejarah yang menolak obsesi terhadap kekayaan dan popularitas, dan justru menunjukkan bahwa kehidupan yang sederhana dan bermakna bisa jauh lebih memuaskan. Dalam filosofi Stokisme, misalnya, tokoh seperti Marcus Aurelius, meskipun seorang kaisar Romawi dengan kekuasaan dan pengaruh besar, menekankan pentingnya hidup sederhana, mengendalikan hasrat, dan tidak terikat pada pujian atau harta. Dalam catatan pribadinya Meditations, ia menulis bahwa kemuliaan sejati datang dari ketenangan batin, bukan dari pengakuan publik. Sementara itu, Siddhartha Gautama yang kemudian dikenal sebagai Buddha, lahir sebagai pangeran kaya, namun meninggalkan semua kemewahan untuk mencari makna hidup. Ia menemukan bahwa penderitaan manusia seringkali berasal dari keinginan yang tak berkesudahan, termasuk hasrat akan harta dan ketenaran. Dalam ajaran Buddhisme, pelepasan dari kelekatan duniawi justru membuka jalan menuju kedamaian sejati. 7. Langkah praktis untuk menjalani hidup yang lebih tenang. Berhenti terobsesi pada kekayaan dan popularitas bukan berarti meninggalkan ambisi, tapi mengubah arah tujuan hidup kita, dari mengejar validasi luar menjadi menemukan kedamaian dalam. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah praktis yang bisa kita jalani setiap hari. Pertama, latih rasa syukur secara sadar, misalnya dengan mencatat 3 hal kecil yang membuat hari kita bermakna setiap malam. Kedua, kurangi konsumsi media sosial atau setidaknya batasi akun-akun yang memicu perbandingan sosial. Ganti dengan konten yang membangun, yang memotivasi kita menjadi versi terbaik diri sendiri tanpa tekanan citra. Ketiga, refleksikan niat sebelum mengambil keputusan besar. Apakah kita ingin sesuatu karena benar-benar membutuhkannya? Atau hanya karena ingin terlihat berhasil di mata orang lain? Keempat, bangun hubungan yang tulus, bukan hubungan yang dibangun atas dasar citra atau status. Dan terakhir, fokuslah pada kontribusi, bukan pengakuan. Ketika kita melakukan sesuatu karena itu benar, bukan karena ingin dipuji, hidup akan terasa lebih ringan dan bermakna.
Penutup, hidup yang lebih bebas, bukan lebih heboh. Bayangkan sebuah kehidupan di mana kamu bangun pagi bukan karena ingin menjadi terkenal, tapi karena kamu ingin bermakna. Di mana kamu bekerja bukan untuk pamer hasilnya, tapi untuk memberi dampak. Di mana kamu tidak sibuk menjadi versi terbaik di mata orang lain, tapi versi paling jujur untuk dirimu sendiri. Jika kita tidak lagi terobsesi dengan kekayaan dan popularitas, kita mungkin tidak akan menjadi bintang di panggung dunia. Tapi mungkin, justru saat itulah kita akan bersinar dalam hidup kita sendiri.